Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ketika kita bersatu hati menyembah Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan bekerja di hidup kita, amin. Mari sama-sama kita satu hati, kita berdoa. Kita akan datang di hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, buat kesempatan yang baru, yang indah yang Kau beri dalam hidup kami Tuhan. Ini merupakan kesempatan yang baru untuk kami boleh Tuhan semakin hari semakin dekat dengan Engkau Yesus. Semakin hari Tuhan, kami boleh Tuhan hati kami melekat dengan hati-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan bekerja di hidup kami saat ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari katakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Katakan, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, kami mau memandang-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan, dan indahnya hadirat-Mu. Katakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa,
Bapa, penuhiku, penuhi kami, ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati anugerahmu, menikmati kasih, menikmati kasih, anugerahmu, menikmati kasih, menikmati kasih, anugerahmu. Oh, kami mau menikmati kebaikan-Mu, Tuhan, kasih-Mu, Tuhan, kemurahan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami mau menikmati hadirat-Mu, Tuhan, hadirat-Mu, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Yesus, Kau yang kami sembah, Kau yang kami sembah, Tuhan. Haleluya, Yesus, haleluya. Kami terima kuasa-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Ya ralabalabalabalabalabalaba syik, ya ralabalabalabalaba syik, ya ralabo, ya ralabo. Kami rasakan hadirat-Mu, Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu, Tuhan, saat ini memenuhi hidup kami, memenuhi hati kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, hadirat-Mu yang menguatkan setiap kami, Tuhan. Kuasa-Mu, Tuhan, yang menopang kehidupan kami, Tuhan, sepanjang hari, setiap waktu kami, Tuhan. Kami terima kuasa-Mu saat ini, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami percaya, kita percaya kalau kuasa Tuhan bekerja, hidup kita boleh diubahkan. Amin. Haleluya. Kami mau bersorak untuk Engkau, Tuhan. Sebab nama-Mu yang berkuasa, nama Yesus, nama di atas segala nama. Katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng, kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang
berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Nama Yesus yang berkuasa. Serukan bersama. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Kaulah Allah, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Serukan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Serukan dengan iman, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Nama Yesus yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, hanya daripada-Mulah kekuatan kami, hanya daripada-Mulah pengharapan kami Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagi kami Tuhan. Bagiku Sebab pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari dengan segenap hati sama-sama pujikan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Maka kuat roh kami Tuhan, maka kuat roh dan jiwaku. sebab tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah, Di di setiap waktu kami mau percaya Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan
bagiku pertolonganku, di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku, segenap hati katakan bersama. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan kami Tuhan, Kau tempat perlindungan kami Yesus. Bagiku pertolonganku, di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan. Katakan kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang kami nantikan Tuhan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan dan Raja kami. Engkaulah Tuhan yang berkuasa berdaulat atas hidup kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, persiapkan setiap hati kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Mari urapi kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biar firman-Mu ini Tuhan, boleh kami hidupi Tuhan, boleh kami lakukan Tuhan dalam hidup kami Yesus. Dan firman-Mu ini boleh mengubahkan setiap hati dan hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi. Mari kita akan lihat kembali di dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat 18. Di sini kita melihat suatu kebenaran, prinsip kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada kita. Yang berbunyi demikian, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin, puji nama Tuhan. Ini benar-benar merupakan suatu prinsip kebenaran dari Allah, yaitu mengenai adanya perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Dan di seluruh Alkitab, kita akan melihat bagaimana hal ini sangat jelas sekali. Bagaimana orang benar dan orang fasik itu berbeda, bahkan dibedakan dalam kehidupan mereka. Nah, sudah kita pelajari dan kita sudah dijelaskan bahwa orang benar itu adalah orang yang hidupnya dikatakan tadi beribadah kepada Allah. Orang yang mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Dan orang benar ini bukan orang yang mengusahakan sendiri dirinya benar, artinya dengan kekuatannya sendiri berusaha untuk menjadi benar, karena tidak mungkin, karena semua sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ini dibenarkan oleh Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang sudah membuat orang yang mau percaya kepada Yesus
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi orang yang dibenarkan dalam kategori orang benar. Nah, orang yang benar ini nanti akan menikmati perlakuan yang berbeda, karena berbeda. Kita tahu bahwa Allah bukan Allah yang campur aduk, amburadul, tapi Allah yang betul-betul tertib. Dia Allah yang maha benar, Allah yang maha adil. Dan akan dibedakan oleh Dia mana orang benar dan orang fasik. Dan ini juga ditampilkan di dalam kisah ketika Abraham berjumpa dengan Allah secara teofani, berjumpa dengan Yesus di sini, yaitu yang bisa kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-18, ayat yang ke-23. Di dalam perjumpaan itu kemudian dikatakan begini, Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Nah, Abraham mengatakan, apakah engkau akan melenyapkan orang benar dan orang fasik bersama-sama? Sebetulnya konteks ayat ini berbicara mengenai Sodom dan Gomora. Kalau kita baca mulai ayat sebelumnya, yaitu antara ayat 20 misalnya, di situ Tuhan sendiri menyampaikan kepada Abraham bahwa sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Nah, jadi Sodom dan Gomora itu sangat berdosa di hadapan Tuhan. Nah, itulah sebabnya Tuhan hendak menghukum Sodom dan Gomora itu dan memusnahkannya. Dan kita tahu selanjutnya bagaimana Sodom dan Gomora itu dimusnahkan dengan api dan belerang. Tetapi di tengah-tengah Sodom dan Gomora itu ada sanaknya Abraham, yaitu Lot dan keluarganya. Itu sebabnya kemudian Abraham mengatakan, Tuhan, apakah boleh kalau di situ ada orang benar, maka hukuman itu tidak terjadi. Nah, kita tahu bagaimana dalam ayat 24 itu, Abraham memberikan suatu jumlah atau bilangan orang yang mengatakan bagaimana kalau ada 50 orang benar dalam kota itu. Nah, Tuhan katakan, oke, kalau ada 50 orang benar, maka hukuman tidak akan dilaksanakan. Karena orang benar dan orang fasik tidak akan disamakan, akan berbeda. Ya, kalau kita baca di dalam bagian akhir dari ayat 25 dikatakan masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil, ya. Nah, jadi selanjutnya kita lihat bagaimana Abraham mulai bimbang. Dalam benaknya dia berpikir, ada enggak ya kira-kira 50? Wah, kalau kemungkinan enggak ada gimana ya? Lalu dia memberanikan diri untuk menawar. Bagaimana kalau tidak sampai 50, kurang 5 saja, yaitu 45. Tuhan mengatakan, oke, kalau 45 enggak akan dihukum. Kemudian masih bimbang lagi Abraham. Andai kata enggak ada 45, gimana? Lalu dia menawar lagi dan mengatakan, bagaimana kalau 40? Nah, itu dalam ayat 29. Ya. Tuhan katakan, oke, kalau 40 ya tidak akan dibinasakan. Masih bimbang juga Abraham. Sekiranya enggak ada 40 gimana ya? Dia coba menawar lagi, bagaimana kalau 30 Tuhan?
Dan ini turun terus sampai 20 dan terakhir sampai 10. Nah, akhirnya singkatnya kemudian kita lihat bahwa ternyata bahwa walaupun 10 juga tidak ada di Sodom dan Gomora itu yang hidup benar. Adanya cuma ternyata ya 4 saja. Lot dan keluarganya, Lot istrinya dan 2 putrinya, cuma 4 saja. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa orang benar dan orang fasik itu dibedakan. Ketika Sodom dan Gomora itu dimusnahkan sebagai hukuman atas dosa mereka, maka Lot dan keluarganya ini disingkirkan. Sehingga mereka tidak terkena hukuman atau pemusnahan itu. Malaikat Tuhan membimbing Lot dan keluarganya ini untuk keluar dari Sodom dan Gomora. Lari. Ya, tapi sayang sekali ternyata akhirnya bukan 4 jumlahnya. Cuma 3. Karena si istri Lot yang sudah dipesankan jangan menoleh ke belakang ternyata menoleh. Maka dia menjadi tiang garam. Jadi yang selamat cuma 3 saja, Lot dan kedua putrinya. Tapi yang jelas kita lihat di sini bahwa suatu kebenaran mengenai perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Dan hakim segala bumi adalah hakim yang maha adil. Dia adalah Allah di atas segala Allah. Dia tidak akan mempersamakan, akan ada bedanya. Sementara orang fasik akan mengalami hukuman, orang benar diselamatkan. Dan di dalam Roma pasal 5 itu sudah kita lihat dengan jelas sekali bagaimana Yesus Kristus itu membenarkan melalui korbannya di atas salib. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, di sini kita lihat dampaknya jelas, perlakuannya jelas. Antara orang benar dan orang fasik akan berbeda. Mari kita masuk dalam kategori orang benar ini, yaitu orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah dan orang-orang yang sungguh-sungguh mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Dan mari kita terus menabur kebenaran. Kita minta pimpinan Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Kita bisa lihat itu di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Jelas sekali dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, jadi kita butuh Roh Kudus untuk selalu memimpin kita. Dan ini merupakan benih yang kita taburkan terus. Benih kebenaran, menabur benih kebenaran, menabur benih kebenaran. Maka kita hidup sebagai orang benar akan mendapat perlakuan yang berbeda. Dan menikmati hasil yang berbeda, tuaian yang berbeda dari kehidupan yang fasik. Nah, di dalam Keluaran pasal yang ke-11, kita baca mulai ayat yang pertama, di situ kita akan melihat jelas sekali bagaimana perbedaan antara orang yang benar dan orang fasik tersebut. Ya, kita baca mulai ayat 1, kisahnya demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Ayat 3, lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu.
Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Nah, sampai sini pembacaan kita. Supaya kamu tahu bahwa ada perbedaan. Tuhan membuat perbedaan. Ini adalah masa yang sangat mengerikan. Karena 9 tulah sudah terjadi di Mesir. Dan kali ini Tuhan akan menjatuhkan tulahnya yang ke-10, yaitu yang dikenal sebagai kematian anak sulung. Jadi semua anak sulung, mulai dari anak sulungnya raja, sampai kepada rakyat jelata, sampai bahkan kepada hewan-hewan ternak yang sulung yang pertama lahir, semuanya akan mati di Mesir. Inilah tulah yang ke-10. Ya, jadi sesuatu yang mengerikan, betul-betul melanda Mesir pada saat itu. Padahal orang Israel juga ada di Mesir pada saat itu. Mereka tinggal di wilayah yang disebut Goshen, tapi di tanah Mesir waktu itu. Dan ketika tulah ke-10 ini terjadi, bahkan sebetulnya kalau kita baca mulai dari ayat yang sebelumnya, yaitu mengenai tulah-tulah yang sebelumnya, ya, kita akan melihat semuanya berbeda semuanya. Tulah demi tulah terjadi, tetapi tidak ada satu tulah pun yang menimpa orang Israel. Termasuk ya tulah yang ke-9. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Tulah yang ke-9, kalau kita baca di dalam pasal yang ke-10 itu, mulai ayat yang ke-21 adalah dense darkness, yaitu suatu kegelapan yang sangat, dan bahkan diceritakan itu, kegelapan itu membuat orang tidak berani meninggalkan tempat tidurnya, karena dia tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Ya, itu sangat berisiko. Karena tidak bisa melihat apa-apa, bisa bertabrakan satu dengan yang lain, atau menumbuk benda-benda keras, benda tajam, dan sebagainya. Jadi dikatakan, mungkin kita baca saja. Ya. Dalam ayat 22, pasal 10 itu, dikatakan, lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Ayat 23, tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Perhatikan ini. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Wah, ini luar biasa. Itulah sebabnya bukan main-main. Kalau firman Tuhan mengatakan akan ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Sementara orang Mesir 3 hari lamanya hidup di dalam dense darkness. Kegelapan yang sangat-sangat pekat.
Sampai mereka tidak bisa bangun dari tempat tidur. Dan tentunya tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa sama sekali. Tapi justru di daerah yang sama, di negeri yang sama, di tempat orang Israel ada terang. Perbedaannya jelas sekali. Nah, masuk ke tulah yang ke-10 ini tadi, seperti kita baca, yaitu mengenai anak sulung yang mati di tanah Mesir. Demikian juga Tuhan mengatakan akan ada perbedaan antara orang Israel dan orang Mesir. Dan betul, saudara sekalian, ternyata di dalam pasal 12 itu kita melihat bagaimana tangisan terjadi di seluruh Mesir pada malam itu. Karena apa? Karena semua anak sulung yang ada di Mesir mati semuanya. Tetapi di tempat kediaman orang Israel tidak ada kematian. Berbeda. Orang benar dan orang fasik berbeda. Itulah sebabnya mari saat ini kita perhatikan betul-betul bagaimana kehidupan kita. Apakah kita ini adalah orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan dan sudah dibenarkan oleh Yesus atau bukan? Sebab kalau kita bukan orang benar berarti kita orang fasik. Dan kalau kita orang fasik, kita akan menuai hasil hukuman. Akibat yaitu hukuman. Karena kefasikan itu. Oleh karena itu pastikan supaya kehidupan kita adalah kehidupan orang yang benar. Nah, kita lihat bagaimana di dalam pasal yang ke-12 dari Keluaran ini, orang Israel berbeda dari Mesir. Karena ada tandanya, yaitu tanda darah. Itu kalau kita baca di dalam ayat yang ke-7, pasal 12 dikatakan, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dibubuhkan pada kedua tiang pintu, pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ada tanda darah. Dan apa yang terjadi? Ketika ada tanda darah itu, maka ayat 13 katakan begini, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka akan lewat daripada kamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Dan keselamatan yang terjadi dalam Yesus itu ditandai dengan adanya tanda darah. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, darahnya dicurahkan untuk menyucikan dosa kita semua. Dan dengan tanda darah ini, kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Dan karena kita adalah orang-orang benar di dalam Yesus, maka kita akan diselamatkan. Tulah demi tulah berdatangan. Tetapi janji Tuhan adalah tanda darah itu akan meluputkan kita dari tulah-tulah tersebut. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, mari saat ini pastikan hidup kita ada tanda darah Yesus, yaitu sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Sementara virus-virus merajalela, virus corona merajalela di mana-mana. Ketika ada tanda darah Yesus, maka itu tidak akan menyentuh kita. Kita akan tetap sehat. Kita akan tetap sehat dan tidak ada penyakit apapun yang akan menimpa kita. Kita semuanya berada dalam perlindungan darah Yesus. Pastikan kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus.
Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berbeda Tuhan. Oleh karena Yesus Kristus kami sudah berbeda. Kami sebagai orang benar. Dan Tuhan, tanda darah itu akan menandai kehidupan kami. Dan tanda darah Yesus akan ada pada kehidupan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan akan menjauhkan dari segala gangguan bahaya apapun, termasuk serangan virus corona ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami hancurkan virus corona ini dengan kuasa dalam nama Yesus Kristus. Dan kami semuanya sehat, kami diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Kristus, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati berkelimpahan. Tuhan membuat berhasil dan tidak ada yang kekurangan. Semuanya diberkati berkelimpahan. Berkat sorgawi akan dilimpahkan. Berkat supranatural dari Tuhan akan terjadi pada orang yang hidup benar. Dan orang yang memiliki tanda darah Yesus. Dan malapetaka tidak akan terjadi menimpa kehidupannya. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang dapat di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu. Tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan ini. Dan kuasa darah Yesus akan melindungi kehidupan setiap orang yang sungguh-sungguh hidup benar di dalam Yesus, yang mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semuanya percaya, katakan bersama-sama, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.